Martial Peak Bab 822, Dasar Kentut Tua yang Keras Kepala. Di dalam hutan, Ruan Xinyu, yang mengikuti jalan kembali ke titik berkumpul dengan marah menggerutu, dasar bodoh karena kamu akhirnya bisa bertemu dengannya lagi, mengapa kamu pergi begitu saja? Bukankah dia hidup dan sehat? Apalagi yang harus aku lakukan? Yun Xuan tersenyum ringan. Apakah kamu baik-baik saja dengan ini? Ruan Xinyu bertanya, merasa pahit di hatinya. Ya, aku baik-baik saja dengan itu, jawab Yun Xuan dengan rileks dan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dia bukan seseorang yang bisa aku harapkan lagi, bahkan jika aku mencoba untuk tetap di sisinya, aku akan hanya menjadi beban baginya. Karena itu masalahnya, aku sebaiknya mengakhiri semuanya sekarang, dan membiarkannya sebagai kenangan indah itu lebih dari cukup. Kamu tidak akan menyesali ini di masa depan. Ruan Xinyu bertanya. Tidak ada yang perlu disesali. Lupakan. Lakukan apapun yang kamu mau, itu urusanmu sendiri, tapi jangan datang menangis kepadaku nanti dengan mengatakan kamu gagal menangkap peluang sekali seumur hidup hari ini. Aku tidak akan, kata Yun Xuan samar-samar, melihat ke belakang sebentar sebelum mengembalikan pandangannya ke depan lagi. Air mata berkumpul di sudut matanya saat hatinya menjadi lebih jelas tentang apa yang ada di pikiran pria itu. Dia lebih dari siapapun di dunia ini, mengerti bahwa dia hanya orang yang lewat. Jika bukan itu masalahnya, dia pasti akan mengejarnya. Di tempat lain. Setelah Yang Kai kembali ke Nine Heaven Holy Land, dia segera memanggil Su Hui dan penatua lainnya. Tuan Suci, sesuai instruksi darimu, semua murid telah membuat persiapan untuk dievakuasi dan siap untuk berangkat. Su Hui menangkupkan tinjunya dan melaporkan. Yang Kai mengangguk, ikutlah denganku. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi atau apa yang dia rencanakan, tetapi tidak ada dari mereka yang mengajukan pertanyaan dan hanya mengikuti di belakang Yang Kai. Bolak-balik melewati 9 puncak, sesaat kemudian, Yang Kai tiba di depan sebuah batu halus besar yang dikelilingi oleh ukiran naga dan burung phoenix, dan diukir dengan tulisan, Makam Suci. Makam Suci adalah area terlarang di mana semua Tuan Suci sebelumnya dari Nine Heaven Holy Land dimakamkan. Sesampainya di sini, raut wajah semua penatua dan pelindung menjadi penuh hormat. Kalian semua bertanya-tanya di mana aku berencana untuk menempatkan ribuan murid Tanah Suci, apakah kamu masih perlu bertanya sekarang? Yang Kai berdiri di depan batu raksasa dan tersenyum kembali pada semua orang. Setelah beberapa saat kebingungan, mereka semua tiba-tiba mengerti. Su Hui tergagap dan bertanya, Tuan Suci, tempat yang kamu sebutkan, mungkinkah? Selain di sini, bisakah kamu memikirkan tempat lain? Yang Kai mengangguk ringan, makam suci tanpa diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Kami tidak bisa. Ekspresi Su Hui berubah drastis. Ini adalah tanah suci tempat semua tuan suci sebelumnya dari tanah suci dimakamkan. Bagaimana mungkin kami bisa mengganggu peristirahatan abadi mereka? Mereka yang mati sudah pergi. Tidak ada yang kita lakukan yang akan mengganggu mereka. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Tanah suci memiliki adat istiadatnya, tidak seorang pun selain Tuan Suci dan para saintes boleh memasuki makam suci. Adat istiadat sudah mati, orang-orang di sini masih hidup, tolong jadilah penatua agung yang fleksibel, Yang Kai membujuk. Meskipun itu mungkin benar tidak, ini benar-benar tidak akan berhasil. Jika kami memasuki makam suci, secara terang-terangan melanggar adat istiadat dan tradisi yang diwariskan oleh leluhur kami, wajah apa yang akan kami tinggalkan di depan murid masa depan tanah suci? Dasar kentut tua yang keras kepala. Yang Kai mulai kehilangan kesabarannya, mengalihkan pandangannya ke penatua lainnya dan bertanya, bagaimana menurut kalian? Si Kun memasang ekspresi rumit dan dengan cepat mengalihkan pandangannya. Meng Tianfei dan Luo Seng juga tidak mengungkapkan pendapatnya. Cheng Yue Tong membuka bibirnya dan mencoba mengatakan sesuatu tetapi dengan cepat menghentikan dirinya. Sekelompok orang yang tidak berguna. Yu Ying dengan dingin mendengus dengan sungguh-sungguh berkata, Tuan Suci, meskipun penatua agung memang agak keras kepala dan tidak fleksibel, dalam hal ini aku yakin dia benar. Kamu juga berpikir begitu. Yang Kai menatap kosong pada wanita cantik ini. Yu Ying mengangguk dengan tegas. Yang Kai mengusap dahinya dengan frustrasi sebelum beralih ke orang terakhir yang hadir, An Linger. Jangan tanya aku hanya gadis kecil yang bodoh, aku tidak tahu apa-apa. An Linger dengan cepat berpura-pura bahwa itu bukan urusannya. Yang Kai melongo sejenak sebelum mengatupkan giginya. An Linger adalah satu-satunya yang dia andalkan untuk berpihak padanya, namun dia benar-benar meninggalkannya pada saat kritis ini.
Apakah benar-benar tidak mungkin? Yang Kai mengalihkan pandangannya kembali ke Su Hui dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Jika itu masalah lain, setelah menerima perintah Tuan Suci, bahkan jika Tuan Tua ini harus menyerahkan nyawanya, aku tidak akan ragu, hanya saja, mengenai ini. Su Hui tergagap, ekspresinya dipenuhi dengan campuran yang tak tergoyahkan. Kesetiaan dan rasa bersalah, seolah-olah dia benar-benar ingin mematuhi perintah Yang Kai namun tidak mampu melakukannya. Baik, Yang Kai menyelanya sebelum dia selesai berbicara, kalau begitu aku berharap semoga kalian semua beruntung, dalam 2 atau 3 hari dari sekarang, Zhang Ao akan kembali dan Grid Senior dari Bisi Jungle akan membawa Master Ras Monster ke sini, ketika waktu itu tiba kita akan lihat berapa banyak dari kalian yang bisa hidup. Selamat tinggal. Mengatakan demikian, Yang Kai berbalik dan bersiap untuk pergi. Mata Su Hui menyusut saat dia dengan tergesa-gesa mengulurkan tangan dan meraih lengan baju Yang Kai, mencubitnya erat-erat seolah-olah hidupnya bergantung padanya, bertanya dengan keheranan, Tuan Suci, kemana kamu akan pergi? Kalian semua ingin duduk di sini menunggu kematian, tapi aku memiliki masa depan cerah di depanku, jadi kenapa aku harus tinggal di sini untuk menemanimu? Tentu saja aku akan pergi, Yang Kai menjawab seolah-olah itu hal yang biasa. Tapi jika kamu pergi, apa yang harus dilakukan Tanah Suci? Su Hui bertanya dengan bingung. Hah, apa hubungannya denganku? Aku menemukan solusi untuk kekacauan ini, untuk kalian semua, namun kalian menolak untuk menerimanya. Mungkinkah kalian ingin aku tinggal di sini dan dikuburkan bersama dengan kalian semua? Yang Kai meludah dengan jijik saat dia menyatakan, maaf mengecewakanmu, aku tidak begitu mulia. Ini. Su Hui tiba-tiba menjadi tidak bisa berkata-kata, berpikir bahwa anak muda benar-benar bertindak seperti anak muda, membuat keputusan yang cepat dan terburu-buru tanpa ragu sedikit pun. Sebelumnya, Yang Kai telah menunjukkan sikap yang layak untuk seorang Tuan Suci, namun sekarang tiba-tiba dia menjadi dingin dan acuh tak acuh lagi, seolah-olah dia tidak peduli apakah Tanah Suci dihancurkan atau tidak. Juga, Yang Kai mendengus, meskipun kalian memanggilku Tuan Suci, kalian semua menolak untuk menjalankan perintahku, apa gunanya aku tinggal di sini? Bahkan jika kalian entah bagaimana selamat dari krisis ini, aku khawatir aku akan berubah menjadi boneka yang bisa kalian manipulasi sesuka hati. Kami tidak akan berani. Su Hui memprotes dengan ngeri. Oh benarkah? Lalu mengapa kamu masih menahanku? Su Hui dengan cepat melepaskan genggamannya dan mundur dengan canggung. Cukup, Yu Ying berseru, menatap ke arah Yang Kai dengan agak buruk. Tuan Suci seharusnya memiliki sikap sebagai Tuan Suci, bagaimana kamu bisa bertingkah seperti bajingan? Apakah kamu senang memaksa Penatua Agung tersudut seperti ini? Setelah menegur Yang Kai, dia menghela nafas dan melirik ke arah Su Hui, Penatua Agung ini. Su Hui ragu-ragu untuk waktu yang lama, sepertinya sedang memikirkan masalah tersebut, diam-diam melirik ke arah Yang Kai untuk mengamati reaksi yang terakhir, mendesah tanpa daya setelah beberapa saat karena Tuan Suci telah membuat proposal seperti itu. Meskipun itu akan merusak adat istiadat yang telah diwariskan oleh leluhur kami, aku sarankan kita mengambil suara. Kami bertujuh di sini memiliki otoritas pengambilan keputusan tertinggi di Tanah Suci, jadi jika mayoritas di sini setuju untuk memasuki makam suci, maka kami hanya bisa melakukannya. Baiklah, Yu Ying mengangguk. Siapa yang tidak setuju untuk memasuki makam suci? Angkat tanganmu tinggi-tinggi agar aku bisa melihatnya, Yang Kai bertanya, menyapu matanya ke arah kerumunan. Penatua Agung Su Hui dengan cepat mengangkat tangannya. Namun 5 penatua lainnya dan Saintes Anlinger semuanya saling memandang dengan canggung, tidak ada dari mereka yang menggerakkan tangannya. Kalian, Su Hui menoleh untuk menghadap sesama penatua dengan ekspresi terkejut, dan agak terhianati terlihat di wajahnya, seolah-olah dia tidak percaya tidak ada orang di sini yang setuju dengannya, bahwa melestarikan adat istiadat Tanah Suci adalah yang terpenting. Bocah berlidah galir, Yu Ying bergumam pada dirinya sendiri. Dia tahu, jika Yang Kai mengutarakan pertanyaannya secara berbeda, hasil pemungutan suara ini akan berbeda. Tuan Suci yang baru adalah seorang pemuda, dan tampaknya seorang yang impulsif pada saat bersamaan. Dalam situasi ini, siapa yang bersedia membantah pendapatnya secara terbuka? Jika mereka melakukan itu hanya akan menyebabkan dia merasakan penolakan terhadap Tanah Suci, mungkin menyebabkan dia akan meninggalkan mereka tanpa ragu. Tidak ada yang mampu menanggung tanggung jawab seperti itu. Penatua Agung, sudah membiarkan aku menang, Yang Kai menangkupkan tinjunya dan menyeringai. Su Hui balas tersenyum pahit, karena semuanya sudah mencapai titik ini, tuan tua ini tidak akan membuat keberatan lagi.
Semuanya akan sesuai dengan keinginan Tuan Suci. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri, jangan terlihat begitu tertekan. Jika para Tuan Suci sebelumnya dari Tanah Suci tahu bagaimana situasi saat ini, aku yakin mereka akan memaafkan kamu. Aku berharap begitu. Setelah membuka makam suci dengan cincin jiwa Tuan Suci, Yang Kai memimpin semua orang ke dalam, masing-masing dari mereka mengenakan ekspresi serius, seolah-olah mereka sedang dalam semacam ziarah suci. Begitu masuk, melihat dunia kecil misterius seukuran kota yang tidak memiliki matahari, bulan, atau bintang, dan hanya mendung dengan langit putih kebiruan yang kabur, semuanya tidak bisa menahan perasaan sedikit keheranan. Ini adalah makam suci. Yu Ying berbisik pelan, matanya yang indah tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Pemandangan di depannya benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Dia percaya bahwa makam suci adalah surga yang tenang dan damai dengan taman yang menyegarkan dan danau yang jernih. Kenyataannya adalah bahwa makam suci adalah semacam api penyucian yang tandus dan suram, yang dipenuhi dengan yin qi yang meresap dan satu-satunya benda bergerak di dalamnya adalah beberapa gumpalan cahaya redup, mirip dengan roh, yang hanya menambah kesuraman atmosfer. Semua orang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan terkejut. Hanya Penatua Agung Suhui yang terlihat khawatir saat dia gelisah, terus-menerus bergumam pelan, seolah dia masih takut kedatangan mereka telah mengganggu tidur para Tuan Suci sebelumnya. Energi dunia di sini sangat kaya, Cheng Yue Tong menarik napas dengan lembut, dadanya yang penuh sangat bergelombang, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Kepadatan energi dunia di antara 9 puncak sudah luar biasa, tetapi dibandingkan dengan makam suci itu masih kecil. Tidak heran semua Tuan Suci sebelumnya akan memilih untuk memasuki retret terpencil di sini. Lingkungannya tidak terlalu menggembirakan, tapi ini adalah tempat yang bagus untuk menetap dan berkultivasi. Yang Kai tersenyum, saat pertama kali datang ke sini, aku juga terkejut dengan betapa kayanya aura energi dunia di sini. Aku tidak tahu dari mana energi dunia ini berasal. Bagus, dunia kecil misterius ini jauh lebih kecil dari rata-rata dunia kecil misterius lainnya, tapi seharusnya tidak ada masalah menampung semua murid Tanah Suci di sini. Dari apa yang Tuan Suci katakan, sepertinya kamu pernah ke dunia kecil misterius lainnya. Cheng Yue Tong memandang Yang Kai dengan takjub. Meskipun keberadaan dunia kecil yang misterius sudah diketahui secara luas, sangat sedikit orang yang pernah memasukinya sebelumnya. Ruang misterius ini benar-benar terpisah dari alam Tong Xuan dan pintu masuknya biasanya cukup sulit ditemukan. Yang Kai hanya tersenyum ringan, melirik ke arah An Linger, tidak mau repot-repot menjelaskan. Di mana peti mati para Tuan Suci sebelumnya? Mengapa aku tidak dapat melihat satu pun darinya? Su Hui melihat sekeliling untuk beberapa saat, ekspresi kebingungan memenuhi wajahnya, seharusnya ada banyak peti mati di sini. Alis Yang Kai berkedut tanpa sengaja dan bertanya, mengapa kamu berkata seolah harus ada peti mati di sini? Itu masuk akal, setiap Tuan Suci sebelumnya akan membuat peti matinya sendiri dan membawanya ke makam suci pada waktu kematiannya yang telah ditentukan. Juga, tempat ini terlalu bersih, tidak ada apa-apa di sini. Mendengarkan Su Hui berkata begitu, semua orang juga menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Tanah di dalam makam suci benar-benar rata, seolah-olah telah dipotong dengan satu pukulan pisau yang sangat tajam, dan meskipun lapisan debu menutupi sebagian besarnya, ada beberapa jejak yang tertinggal oleh apa yang tampak seperti kekuatan dari ledakan energi. Ya, di mana sisa-sisa para Tuan Suci sebelumnya? Si Kun menggaruk kepalanya dan melihat sekeliling. Mungkin ada beberapa rahasia tersembunyi di dalam makam suci. Bagus, terakhir kali aku datang ke sini, sudah seperti ini, kata Yang Kai dengan cepat. Jika Su Hui mengetahui bahwa dia sudah menghancurkan semua tulang dan peti mati di dalam makam suci ketika dia menyerap setetes darah emas Dewa Iblis, Yang Kai benar-benar tidak tahu bagaimana orang tua ini akan bereaksi. Bersambung.